Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrati Hajriani dari kelas PSKM 24A dengan NIM 4243210021. Kali ini kita bakalan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki peran penting sebagai dasar dan juga pedoman hidup bangsa. Melalui pendekatan filsafat, Pancasila dipahami bukan hanya sebagai 5 sila, tetapi juga sebagai satu kesatuan nilai yang saling berkaitan dan juga mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Ada pengertian filsafat menurut beberapa filsuf, diantaranya Plato, Aristoteles, Al-Farabi, René Descartes, Immanuel Kant, Langevall, dan Hasbu'l Bakri. Plato menyatakan filsafat itu pencarian kebenaran sejati melalui akal. Kemudian Aristoteles menyatakan filsafat menyelidiki sebab-sebab terdalam dari segala sesuatu dan lainnya dapat kita lihat. Filsafat sebagai proses hasil itu, filsafat sebagai proses, dia berpikir kritis, mendalam, rasional, dan juga sistematis, mencari hakikat kebenaran tentang manusia, masyarakat, dan negara. Filsafat sebagai hasil itu berupa konsep, teori, nilai, dan juga pandangan hidup, menjadi landasan dalam bertindak dan juga menentukan arah kehidupan. Sistem filsafat. Jadi sistem filsafat itu suatu rangkaian pemikiran yang tersusun secara utuh, logis, dan juga saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lain. Jadi Pancasila itu memenuhi ciri-ciri tersebut karena setiap silanya itu tidak berdiri sendiri tetapi membentuk satu kesatuan nilai yang terpadu. Kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu ada filsafat Pancasila sebagai generativus dan juga generativus subjektif. Jadi Pancasila secara generativus objektif itu nilai-nilainya itu dijadikan objek kajian filsafat. Sedangkan Pancasila sebagai generativus subjektif berarti Pancasila itu digunakan sebagai alat untuk menilai, mengkritis, dan juga menyaring berbagai aliran filsafat supaya dia sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu ada filsafat Pancasila sebagai generativus dan juga generativus subjektif. Jadi Pancasila secara generativus objektif itu nilai-nilainya itu dijadikan objek kajian filsafat. Sedangkan Pancasila sebagai generativus subjektif berarti Pancasila itu digunakan sebagai alat untuk menilai, mengkritis, dan juga menyaring berbagai aliran filsafat supaya dia sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Landasan ontologis Pancasila, dia membahas hakikat keberadaan nilai-nilai Pancasila, di mana Pancasila itu dilihat melalui 3 asas. Yang pertama yaitu kualitas, kedua kuantitas, dan yang terakhir kausalitas. Ketiga ada landasan epistemologi Pancasila. Jadi landasan ini membahas sumber dan juga cara memperoleh pengetahuan tentang Pancasila. Yang keempat adalah landasan aksiologis Pancasila, membahas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai dasar yang bersifat universal dan nilai instrumental yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan serta kebijakan penyelenggaraan negara. Hakikat sila-sila Pancasila itu ada hakikat abstrak di mana nilai dasar yang tetap, universal, dan juga tidak berubah. Ada hakikat pribadi di mana nilai Pancasila yang disesuaikan dengan sifat khas manusia Indonesia, dan juga hakikat konkret perwujudan nilai Pancasila dalam tindakan nyata, hukum, kebijakan, dan juga kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat dinamika Pancasila dalam sejarah itu ada era Soekarno, Pancasila dipahami sebagai ideologi revolusi. Era Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal. Kemudian era reformasi, Pancasila kembali dipahami secara lebih demokratis. Oke, sekian pembahasan kita. Jadi filsafat itu mengajarkan kita mencari hakikat dan Pancasila itu memberikan arah pada hakikat kehidupan berbangsa.